Ana selalu datang lebih pagi dari siapapun di lantai 17. Ia menyukai suasana gedung yang masih lengang, tenang, rapi, dan terkontrol. Dengan hijab berwarna lembut dan senyum yang nyaris tak pernah absen, Ana menjalankan perannya sebagai sekretaris direktur utama dengan penuh tanggung jawab. Dia Ingga Pratama. Seorang pria dewasa, tenang, dan berwibawa. Ana menghormatinya, bukan hanya karena jabatan, tetapi karena Ingga selalu memperlakukan bawahannya dengan adil dan profesional. Hubungan kerja mereka nyaris sempurna. Ingga mempercayai Ana sepenuhnya. Jadwal, dokumen penting, hingga urusan mendadak, semua melalui Ana. Hanya satu hal yang kerap membuat Ana mengeluh dalam hati. Ponselnya sering berdering di hari libur. Ana, maaf ganggu. Bisa cek satu hal? Ana selalu menjawab dengan sopan, meski setelahnya ia menghela napas panjang. Keluhan itu hanya ia ceritakan pada satu orang. Sahabatnya, Rista. Malam itu, Ana dan Rista duduk berhadapan, berbagi cerita ringan hingga akhirnya Rista menarik napas panjang. Orang tua aku mulai menjodohkan aku dengan beberapa anak teman mereka. Aku selalu nolak, tapi mereka makin gencar. Ana tersenyum simpati. Mungkin kamu belum siap. Bukan belum, Rista tersenyum pahit. Aku cuma nggak mau dipaksa. Ana menggenggam tangan sahabatnya. Ia mengerti perasaan itu. Ia sendiri jarang memikirkan pernikahan. Menjadi sekretaris kepercayaan Ingga sudah menguras hampir seluruh perhatiannya. Pagi itu, Ana merasa ada yang berbeda. Ingga belum keluar dari ruangannya, padahal jadwal rapat sudah menunggu, hingga suara panggilan dari dalam terdengar. Ana membuka pintu perlahan. Ingga duduk di kursinya. Tatapannya tidak langsung tertuju pada Ana, melainkan ke jendela besar yang memperlihatkan hiruk-pikuk kota. Bapak panggil saya, tanya Ana sopan. Ingga mengangguk pelan. Tutup pintunya, Ana. Nada suaranya tetap tenang, namun ada sesuatu di baliknya yang membuat Ana menurut tanpa bertanya. Setelah pintu tertutup, Ingga menghela napas panjang. Ada hal pribadi yang ingin saya bicarakan. Ana terdiam. Jarang sekali Ingga membuka percakapan dengan kalimat seperti itu. Biasanya semuanya lugas, langsung ke inti pekerjaan. Orang tua saya, lanjut Ingga akhirnya, mulai sering bertanya. Ana menunggu, menjaga ekspresinya tetap netral. Mereka meminta saya membawa calon istri. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tapi dampaknya membuat Ana sedikit tercekat. Ia tidak menyangka Ingga akan membicarakan hal ini dengannya, dengan sekretarisnya. Ingga terdiam sejenak, lalu menatap Ana. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini saya tidak pernah benar-benar dekat dengan perempuan manapun. Fokus saya hanya pekerjaan. Menurut saya, ucap Ana pelan, tidak ada yang salah dengan fokus Bapak selama ini. Setiap orang punya waktunya sendiri. Ingga mengangguk, tapi kerutan di dahinya belum hilang. Sepanjang hari itu, pikiran Ana tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaannya. Kalimat-kalimat Ingga terus berputar di kepalanya. Sore harinya, Ana bertemu Rista. Mereka duduk berdampingan, seperti biasa. Namun kali ini, Ana yang lebih dulu membuka cerita. Riz, katanya pelan, kalau ada orang baik, dewasa, mapan, kamu akan kasih kesempatan enggak? Rista berpikir sejenak. Tergantung. Orangnya tulus atau cuma main-main? Jawaban itu menancap di kepala Ana. Keesokan harinya,
Ia menyampaikan langsung idenya untuk mengenalkan Inga pada seorang sahabatnya, tanpa tekanan, sekadar mencoba. Inga sempat ragu. "Saya tidak pandai urusan seperti ini," ucapnya jujur. Ana tersenyum kecil. "Tenang, Pak. Saya akan bantu." Inga menatapnya sejenak sebelum berkata, "Kalau begitu, saya serahkan pada kamu." Ana mengatur pertemuan pertama Inga dan Rista di sebuah rumah makan. Ana datang lebih dulu ke rumah makan itu. Inga datang beberapa menit kemudian. Kemeja gelapnya rapi, penampilannya sederhana, tapi wibawanya tetap terasa. Tak lama, Rista tiba. Ana memperkenalkan mereka dengan senyum yang sengaja dibuat lebih lebar dari biasanya, berharap bisa mencairkan suasana. Ana menjadi penghubung percakapan, sesekali mengisi jeda yang muncul. Tidak ada momen buruk, namun juga tak ada percikan istimewa. Saat makanan datang, Ana sengaja mengurangi perannya. Ia ingin memberi ruang. Namun keheningan kecil tetap muncul, menandakan satu hal yang sama-sama mereka rasakan. Usai makan, mereka berpisah dengan senyum yang rapi. Dalam perjalanan pulang, Ana bertanya, "Apa pendapat Bapak?" Inga berpikir sejenak. "Saya rasa masih perlu waktu lama untuk kami bisa dekat." Ana mengangguk. "Saya juga merasa begitu." Sejak pertemuan pertama itu, Ana mengambil peran yang lebih aktif. Ana mulai dengan hal-hal kecil, memberitahu Inga tentang kesukaan Rista, makanan favoritnya, hingga hal-hal sederhana yang bisa menjadi bahan obrolan. Setiap pertemuan berikutnya berjalan lebih rapi, lebih terencana. Ana sering ikut menemani, duduk sedikit menjauh, berpura-pura sibuk dengan ponsel, padahal matanya terus mengamati. Suatu malam, Rista menghela napas panjang setelah pertemuan ketiga. "Ana, dia baik," katanya pelan. "Tapi bukan tipe laki-laki yang membuat aku ingin membuka hati." Ana tersenyum, mencoba bersikap netral. Namun di dalam hati, Ana mulai merasa lelah. Bukan karena perannya sebagai penghubung, melainkan karena perasaan asing yang perlahan muncul. Ia terlalu sering bersama Inga, hingga tanpa sadar, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini tak pernah ia pikirkan. Cara Inga diam saat berpikir. Cara ia mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Cara ia selalu mendengarkan. Ana menepis pikirannya sendiri. Ini bukan tentang dirinya. Ini tentang Rista dan Inga. Hari-hari berlalu, pertemuan demi pertemuan antara Inga dan Rista tetap berlangsung. Namun hasilnya tak pernah berubah. Rista tetap bersikap baik, tidak menjauh, tidak menolak terang-terangan, namun juga tak membuka ruang lebih jauh. Setiap selesai bertemu, Rista selalu menghela napas panjang. "Ana," ucap Rista suatu malam, suaranya terdengar lelah, "aku benar-benar sudah mencoba. Tapi perasaanku nggak kesana." Ana terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Aku ngerti." Percakapan itu menutup satu harapan yang sebenarnya sudah lama meredup. Karena beberapa hari yang lalu, Inga juga menyampaikan hal yang sama, "Saya rasa kita sudah cukup mencoba," kata Inga tenang saat mereka berada di kantor, hanya berdua. "Rista perempuan yang baik. Tapi saya tidak ingin melanjutkan sesuatu tanpa keyakinan." Ana mengangguk pelan. "Saya paham, Pak." Ada rasa gagal yang samar, meski ia tahu kegagalan itu bukan sepenuhnya miliknya. Malam itu, Ana menelepon Inga. Ia ingin menyampaikan kabar secara langsung tentang keputusan Rista, tentang kesimpulan yang tampaknya sudah sama-sama mereka pahami. "Pak," ujar Ana pelan setelah sambungan tersambung, "Rista sudah menyampaikan ke saya. Sepertinya,
dia memang belum tertarik. Di seberang sana, Inga terdiam sejenak. Saya sudah menduganya. Ana menarik napas. Mungkin ada cara lain. Atau mungkin Bapak butuh waktu. Kalimat Ana terhenti ketika Inga berbicara lagi, kali ini dengan nada yang berbeda. Lebih rendah. Lebih serius. Alih-alih sibuk mendekatkan saya dengan sahabat kamu, kenapa tidak saya coba dengan kamu saja? Waktu seakan berhenti. Ana tidak langsung bereaksi. Tangannya yang memegang ponsel terasa dingin. Jantungnya berdetak keras, begitu keras hingga ia takut suaranya akan terdengar melalui sambungan telepon. Bapak bercanda, ya? Ana akhirnya tertawa kecil. Tertawa yang terdengar kaku bahkan di telinganya sendiri. Namun Inga tidak tertawa. Ana, ucapnya pelan, jelas, saya tidak sedang bercanda. Sunyi panjang menyelimuti mereka. Sambungan masih terbuka, namun tak ada suara apapun selain napas yang tertahan. Saya pikir, lanjut Inga, selama ini kita sudah menjalankan hubungan profesional dengan sangat baik. Kita saling mengenal. Saling percaya. Saya rasa, kita bisa mencoba mengenal satu sama lain di luar itu. Ana tak tahu harus menjawab apa. Kepalanya penuh. Dadanya sesak. Tanpa berpikir panjang, Ana menutup telepon. Ia meletakkan ponsel perlahan, lalu duduk mematung di tepi tempat tidur. Napasnya belum kembali teratur, pikirannya berantakan oleh satu kalimat yang terus terulang. Kenapa tidak saya coba dengan kamu saja? Malam itu, Ana menatap kosong ke dinding, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa barusan hanyalah kesalahpahaman. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu hal yang tidak bisa ia bantah. Kalimat itu tidak terdengar seperti lelucon. Dan reaksi jantungnya pun bukan reaksi orang yang biasa saja. Sejak malam telepon itu, Ana merasa dunia kerjanya berubah, meski secara kasat mata, semuanya tampak sama. Namun bagi Ana, setiap hal kecil terasa berbeda. Dan yang lebih membuat Ana semakin gelisah adalah sikap Inga. Ia sama sekali tidak berubah. Tidak ada tatapan berlebihan, tidak ada kalimat menggantung, seolah pembicaraan di telepon malam itu tidak pernah terjadi. Dan justru itulah yang membuat Ana bingung. Hingga suatu siang, ketika jadwal mereka tiba-tiba kosong lebih cepat dari perkiraan. Ana, panggil Inga dari balik meja. Duduk sebentar. Ana menelan ludah, lalu melangkah masuk. Inga menutup tablet, menyandarkan punggung, lalu menatap Ana dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Saya ingin melanjutkan pembicaraan kita, karena saya tidak ingin kamu mengira saya bercanda, lanjut Inga. Ana menggenggam jemarinya sendiri di pangkuan. Tentang malam itu, Inga mengangguk. Saya serius. Ia berbicara tanpa nada mendesak, tanpa emosi berlebihan. Justru ketenangan itu yang membuat kata-katanya terasa berat. Saya ingin mengenal kamu, lanjutnya. Bukan sebagai sekretaris saya, tapi sebagai perempuan. Di luar kantor. Di luar pekerjaan. Ana menggeleng pelan, masih sulit mencerna. Semua ini terasa tiba-tiba, Pak. Saya tahu, jawab Inga jujur. Karena itu saya akan memberikan waktu. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, 3 bulan. Ana mengangkat wajahnya. Kita jalani masa pengenalan. Jika setelah 3 bulan kamu merasa ini tidak tepat, kita berhenti. Dan kita tetap profesional seperti sebelumnya. Ruangan terasa hening. Ana menatap Inga lama.
Ia melihat kesungguhan di sana. Apa Bapak yakin ini tidak akan mengganggu pekerjaan? Tanya Ana akhirnya. Inga tersenyum tipis. Saya tidak akan mengajukan ini jika saya tidak yakin bisa menjaga batas. Ana menunduk. Hatinya berdebat keras dengan logika. Ia takut. Takut melanggar batas yang selama ini membuat hidupnya terasa aman. Namun ada satu hal lain yang tak bisa ia abaikan, rasa penasaran yang sejak lama ia kubur dalam-dalam. Saya butuh waktu untuk berpikir, ucap Ana pelan. Inga mengangguk. Ambil waktu kamu. Namun sore itu, saat Ana pulang, pikirannya tak pernah benar-benar lepas dari satu kalimat, 3 bulan. Malamnya, Ana berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Dan ia bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana jika aku mencoba? Keesokan harinya, Ana kembali ke kantor dengan langkah yang lebih mantap. Ia mengetuk pintu Inga. Pak, ucapnya pelan, saya bersedia. Inga tidak langsung tersenyum. Ia hanya mengangguk kecil, seolah menghormati keputusan itu sepenuhnya. Terima kasih, ucapnya singkat. Dan sejak hari itu, sesuatu berubah. Mereka masih duduk di meja yang sama. Masih bekerja dalam ritme yang sama. Namun di luar jam kantor, di luar ruang kerja, sebuah bab baru pelan-pelan mulai terbuka, bab yang tidak tertulis di kontrak kerja manapun. 3 bulan itu berjalan lebih cepat dari yang Ana bayangkan. Hari-hari bersama Inga di luar kantor semakin sering, semakin terasa berbeda. Ana menikmati obrolan ringan selepas kerja, makan malam sederhana, dan keheningan yang nyaman saat mereka duduk berdampingan tanpa harus bicara banyak. Ana tidak lagi memungkiri satu hal. Ia menyukai Inga. Namun ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah masa percobaan. Ia tidak boleh terlalu berharap. Hingga suatu siang, Ana sedang berada di ruang kerja Inga, membahas laporan kerjasama yang akan segera ditandatangani. Inga mendengarkan dengan fokus, sesekali mengangguk. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka tanpa diketuk. Seorang perempuan masuk dengan langkah cepat dan wajah berseri. Rambutnya tergerai rapi, penampilannya modis dan anggun, cantik dengan cara yang langsung mencuri perhatian. Mas Inga. Tanpa ragu, perempuan itu menghampiri Inga dan langsung memeluknya. Ana membeku. Yang lebih mengejutkan, Inga membalas pelukan itu. Tidak terlihat kaget. Tidak terlihat keberatan. Bahkan tersenyum. Sejak kapan kamu di sini? Ujar Inga hangat. Aku baru sampai tadi pagi. Akhirnya pulang juga setelah bertahun-tahun, jawab perempuan itu ceria. Ana berdiri kaku, dadanya terasa sesak. Ia tahu satu hal dengan pasti, Inga adalah anak tunggal. Perempuan itu jelas bukan saudaranya. Rasa panas menjalar ke dadanya. Campuran kaget, cemburu, dan perasaan yang tak ingin ia akui. Ana menarik napas, berusaha menjaga profesionalitasnya. Maaf, Pak, ucapnya datar. Kalau begitu, pembahasannya bisa kita lanjutkan nanti. Sebelum Inga sempat menoleh, Ana sudah melangkah keluar ruangan. Sejak hari itu, Ana berubah. Ia kembali menjaga jarak. Lebih dingin. Lebih formal. Ia menolak ajakan Inga di luar kantor dengan alasan sibuk. Percakapannya singkat dan seperlunya. Inga tidak langsung menyadarinya. Namun semakin hari, perubahan Ana terlalu jelas untuk diabaikan. Suatu sore, Inga memanggil Ana ke ruangannya. Ana, ucapnya pelan, kamu sedang menghindari saya? Ana menunduk. Tidak,
Pak. Saya hanya fokus kerja. Inga menatapnya lama. Terlalu lama untuk sekadar hubungan profesional. Apa ini ada hubungannya dengan kejadian siang itu? Tanya Inga akhirnya. Ana terdiam. Inga menghela napas, lalu berdiri. Duduk. Nada suaranya lembut, bukan perintah. Ana, lanjut Inga, perempuan itu adalah adik sepupu saya. Ana mengangkat wajahnya perlahan. Kami satu sepersusuan, jelas Inga. Sejak kecil, dia sudah saya anggap adik kandung. Dia baru pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Hening menyelimuti ruangan. Ana menelan ludah. Rasa sesak di dadanya perlahan mengendur, berganti dengan sesuatu yang lain, malu. Inga memperhatikannya dengan saksama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, Inga tersenyum lebih lebar. Saya kira kamu tidak peduli, katanya ringan. Ternyata kamu cemburu. Ana spontan menggeleng. Tidak. Saya tidak. Tidak apa. Potong Inga, masih tersenyum. Ana menahan senyumnya sekuat tenaga. Wajahnya terasa hangat. Inga mendekat satu langkah, tetap menjaga jarak yang sopan. Ana, kamu tidak perlu menyangkal. Karena itu berarti kamu mulai menyukai saya, lanjut Inga jujur. Ana menunduk, menggigit bibir bawah. Itu tidak berarti apa-apa. Kita masih dalam masa percobaan. Inga tersenyum kecil. Senyum yang lebih serius. Kalau begitu, katanya pelan, saya akan jujur. Ana menatapnya. Sejak awal, niat saya memang serius, ucap Inga. 3 bulan itu bukan karena saya ragu. Itu hanya cara saya memberi ruang agar kamu tidak merasa tertekan. Ana terkejut. Saya tidak ingin kamu merasa ini hubungan yang dipaksakan, lanjut Inga. Saya ingin kamu memilih saya dengan sadar. Bukan karena saya atasan kamu. Hening kembali turun. Air mata Ana jatuh tanpa ia sadari. Aku takut, katanya lirih. Takut berharap terlalu jauh. Inga mengangguk. Dan saya siap bertanggung jawab atas harapan itu. Hari-hari setelah itu terasa lebih ringan. Saat 3 bulan itu berakhir, Inga tidak bertanya apapun. Ia langsung melangkah. Ia datang menemui orang tua Ana dengan sikap terhormat dan niat yang tegas. Melamar Ana tanpa keraguan, tanpa drama. Ana menerimanya dengan hati yang penuh keyakinan.